A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan dengan diberikannya nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai untuk mensyukurinya. Amin 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 ya robbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni satu-satunya Nabi yang kita teladani di dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang seharusnya kita ikuti agar kita selamat hidup di dunia ini sampai hidup yang kekal di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya saya mengajak kepada kaum muslim muslimat dimanapun Anda berada, dengan adanya berbagai problematika hidup dan kehidupan di dunia ini, mari kita tetap waspada, tetap berpegang teguh kepada tali agama, berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran, dan juga kepada sunnah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dibukukan di dalam suatu buku, yaitu buku hadis. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat suci Al-Quran itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Dalam artian Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, ya. Terdiri dari 114 surat dan terdiri dari 6.666 ayat. Rasa-rasanya cukup banyak ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran tersebut. Tetapi walau demikian, insya Allah tetap ada orang yang hafid, ada orang yang hafal dengan Al-Quran tersebut. Sehingga insya Allah kemurnian daripada Al-Quran tetap dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Salah satu cara untuk menjamin Al-Quran itu kemurniannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan adanya orang-orang yang hafid dalam kitab suci Al-Quran. Di samping itu, Allah juga telah menggariskan di dalam kitab suci Al-Quran, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidz. Sesungguhnya Al-Quran itu kami yang menurunkan, kata Allah, dan sesungguhnya Al-Quran itu kami yang menjaganya. Insya Allah Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat, kalaupun toh ada orang-orang tertentu, oknum tertentu yang mencoba untuk memalsukan, maka akan segera diketahui, sehingga tidak jadi dipalsukan, tetapi tetap asli dalam kondisi apa adanya. Insya Allah, ya, Al-Quran dalam segala problematika kehidupan dari dulu sampai sekarang tetap eksis, ya, tetap
eksis. Kita yang harus menyesuaikan dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran yang harus menyesuaikan dengan kita, tetapi kita harus menyesuaikan dengan isi kandungan Al-Quran. Insya Allah, kalau kita berusaha sekuat tenaga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kita akan hidup di dunia ini untuk capai kehidupan di akhirat kelak. Insya Allah akan kita dapatkan suatu kebahagiaan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterkaitan dengan perintah-perintah di dalam kitab suci Al-Quran, di antaranya perintah tentang sholat. Ya. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat. Ya. Karena as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang daripada agama. Tentunya namanya tiang, barang siapa meninggalkan berarti merobohkan agama. Tapi kalau dia mendirikan berarti menegakkan agama. Untuk itu saya mengajak, mari sholat kita ini supaya sholat yang berkualitas. Bagaimana caranya? Tentunya kita ikuti baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW senantiasa ajarkan kepada kita untuk bisa amalkan ibadah sholat 5 waktu secara berjamaah. Apa salahnya? Selagi kondisi fisik kita mampu, hendaknya kita melaksanakan kegiatan sholat 5 waktu itu secara berjamaah. Insya Allah dengan kita berjamaah akan mempunyai nilai tambah, yaitu 27 derajat dibandingkan dengan kita sendiri. Lebih tegas lagi, Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Ya. Bukankah kita tahu bahwa malu itu sebagian daripada iman? Untuk itu malulah kiranya kalau kita ini tidak bisa mengikuti sholat yang dilaksanakan sebagaimana sholatnya Rasulullah SAW, yaitu dikerjakan pada awal waktu dan diupayakan berjamaah. Tentunya kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan sepanjang hayat kita ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa tunaikan ibadah sholat 5 waktu ini secara berjamaah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa kita lanjuti dalam kehidupan sehari-hari dan kita dapat amalkan di dalam kehidupan kita selaku masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat baik kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.